Ade, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih rasa kecewa ini bisa diatasi gitu ya. Karena kan mungkin selama masa pandemi kemarin ya, entah karena satu dan lain hal, entah karena faktor situasi, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan lain sebagainya, akhirnya banyak hal yang harus tertunda seperti itu ya. Nah, banyak dari kita yang akhirnya merasa kecewa. Nah, kita akan bahas gimana sih caranya mengatasi rasa kecewa. Yang pertama adalah tentunya sebelum kita move on, kita harus menerima dulu rasa kecewanya. Ini betul nggak dan gimana caranya bisa menerima, kan kita ngerti dengan istilah denial dan acceptance tuh. Gimana tuh Mbak Ade? Oke, walaupun memang bukan hal yang mudah, namun sebenarnya langkah awal untuk bisa mengatasi rasa kecewa adalah emang kita mengakui dan menerima bahwa kita memang mempunyai perasaan tersebut. Dengan kita menerima, kita memberi respon nih, kita memberikan sinyal kepada tubuh untuk merasa aman dan diterima. Tubuh akan melihat bahwa hal yang mengecewakan tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah perasaan nyata yang memang wajar aja untuk kita rasakan. Nah, ketika kita sudah sampai pada kondisi tersebut, kondisi inilah yang memungkinkan kita untuk bisa mengeksplorasi, mengelola, hingga secara bertahap memungkinkan kita bisa berdamai dengan rasa kecewa tersebut. Mau sih Mbak Ade itu ya untuk menerima kecewa itu, tapi kan berat banget gitu. Nah, gimana sih, masih ada nggak satu hal yang bisa bikin kita klik, oke, aku bisa menerima rasa kecewa ini gitu. Apa yang harus dipikirkan pertama kali ketika kita mau menerima keadaan bahwa kita lagi kecewa nih gitu? Bahwa yang pertama, balik lagi, kita mesti nerima dulu Mas, bahwa memang apa sih yang aku rasakan, bahwa aku kecewa, apa yang membuatku kecewa, misalkan begitu. Kemudian kita juga perlu menganalisa diri sendiri kita gitu ya, apa sih kandungan perasaan lain selain rasa kecewa tersebut. Misalnya, apakah aku sebenarnya merasa marah, atau aku merasa tersinggung, atau aku merasa sedih, atau justru merasa dipermalukan, misalkan seperti itu. Nah, langkah awal untuk kita bisa memahami perasaan inilah yang nantinya akan membantu kita tuh jadi lebih mudah gitu untuk belakang-belakangnya. Nah, tapi saya setuju Mas dengan apa yang barusan Mas sampaikan, bahwa ini bukan hal yang sangat mudah begitu ya. Yeah. Oleh karenanya ketika misalkan teman-teman gitu atau seluruh orang yang lagi menonton ini merasa bahwa sudah mengalami sesuatu yang mengecewakan dan sulit untuk bisa menemukan perasaan-perasaan ini karena ini merupakan langkah awalnya, maka penting sekali untuk melakukan pendampingan melalui konseling begitu. Oke, pendampingan konseling kalau akhirnya merasa bahwa sudah tidak mampu lagi gitu ya. Oke, kita lihat poinnya selanjutnya ini. Evaluasi harapan yang akan dicapai. Kan sering orang bilang, gantungkan cita-cita impianmu setinggi langit gitu ya. Gitu. Tapi kan mungkin penting nggak sih bagi kita untuk mengevaluasi, kemarin gagal nih akhirnya kecewa, terus kita evaluasi lagi. Harapan-harapan kemarin, impian-impiannya perlu aku evaluasi. Ini penting nggak sih Mbak Ade? Oke, sangat penting ya Mas. Jadi gini, kita mesti memahami dulu awalnya rasa kecewa itu timbul akibat apa sih gitu ya. Sebenarnya kan rasa kecewa timbul akibat adanya gap nih antara harapan dengan kenyataan yang terjadi begitu. Nah, umumnya harapan-harapan kita ini diwarnai oleh nilai-nilai atau hal-hal yang kita yakini bisa membuat kita bahagia atau puas dalam hidup. Nah, pada saat kita mengalami kekecewaan, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk melakukan refleksi. Apakah sebenarnya nilai-nilai yang selama ini kita pegang itu adalah sesuatu yang benar, sehat, dan realistis tidak? Misalnya, ketika selama ini kita berharap bahwa orang bisa membuat kita bahagia. Nah, sebenarnya apakah ini sesuatu yang realistis dan tepat? Karena kan kita tahu ya bahwa kita tidak mungkin bisa mengendalikan perilaku orang lain untuk bisa bersikap seperti apa yang kita inginkan. Betul. Sehingga ketika kita punya harapan mengenai hal seperti ini, tentu saja kemungkinan kita untuk memiliki rasa kecewa pasti juga lebih tinggi. Oleh karena penting banget untuk mengevaluasi nih harapan-harapan termasuk nilai-nilai dan yang kita yakini selama hidup kita yang kita pegang. Oke, tetap harus realistis, mengukur kemampuan kita juga, terus mengevaluasi kira-kira kita capable atau enggak. Soalnya di satu sisi bisa menyemangati, di satu sisi bisa bikin kita stres juga gitu ya. Pokoknya semuanya sesuai dengan kapasitas kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya Mbak Ade. Ceritakan perasaan yang dialami. Penting gak sih ketika kita lagi kecewa, kan ada orang-orang yang kayak, aduh aku malu karena impianku ini, cita-citaku gagal gitu kan. Aku kecewa, aku malu ketemu sama orang apalagi cerita seperti itu. Nah sebenarnya akhirnya kan yang terjadi pada orang ini adalah numpuk-numpuk tuh. Jadi stres, malah mungkin depresi seperti itu. Penting gak sih untuk kemudian kita kayak bercerita ke orang lain apa yang dialami gitu. Itu menjadi hal yang bisa merilis the stress juga nggak Mbak Ade?
Iya, jadi ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan awal ya Mas, Mhm, bahwa kita bicara menerima rasa kecewa adalah mhm, langkah awal, mhm, namun memang tidak mudah untuk mhm, dilakukan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan bercerita. mhm, Mengapa dengan bercerita gitu ya? mhm, Karena ketika kita bercerita kepada orang yang kita percayai, perasaan didengarkan dan diterima ini bisa membuat kita merasa lebih baik. mhm, Dengan bercerita, kita juga memungkinkan untuk mengeluarkan seluruh unek-unek nih yang ada di mhm, hati dan di pikiran, sehingga memberikan perasaan lega. Nah, mhm, perasaan lega itu sendiri aja kan juga sebenarnya menyembuhkan ya. mhm, Nah, satu hal lagi yang penting dengan bercerita sebenarnya yang seringkali terjadi adalah ketika kita bercerita nih Mas, kita kan akan memikirkan ya, kalau kita mau cerita apa sih yang sebenarnya aku pikirkan, apa yang mhm, aku rasakan, mhm, untuk kita bisa menceritakan ini pada orang lain. mhm, Nah, dalam proses kita mendengarkan diri kita sendiri itulah seringkali muncul hal-hal yang penting yang sebelumnya mungkin tersembunyi, tapi itu memunculkan insight tuh pada saat mhm, kita bercerita. Nah, mhm. umumnya atau seringnya nih insight-insight penting inilah yang akan bisa membantu kita untuk mengatasi rasa kecewa tersebut. Betul sekali. Kita lanjut poin selanjutnya nih Mbak Ade. Lakukan hal yang menyenangkan. Mm-mm. Ini bisa menghilangkan rasa kecewa juga. Gimana nih Mbak Ade? Iya, bahwa tentu saja ya Mas, ketika kita mengalami kejadian yang mengecewakan, sangat wajar Mhm, untuk seluruh perhatian kita jadi terfokusnya pada perasaan-perasaan yang negatif. betul. Nah, ketika kita terfokus pada perasaan yang negatif, tentu saja tubuh kita nih seluruhnya menjadi tegang, Hmm, gitu ya. Nah, sangatlah baik untuk kita mencari satu kegiatan yang kita sukai atau mhm, minati untuk membantu diri kita, mhm, tubuh kita berganti fokus. mhm, Nah, ketika kita berganti fokus, harapannya kita bisa menjadi lebih rileks. mhm, Kabar baiknya, dalam kondisi rileks, mhm, kemampuan berpikir rasional kita juga semakin mhm, membaik, Mas. Nah, pada saat mhm. itulah kegiatan yang membuat kita Oke. happy bisa sangat membantu untuk melalui Mhm. masa-masa berat itu. Oke, ya tetap happy dengan hal-hal yang kita sukai. Yang terakhir, ini yang agak berat juga nih. Lihat sisi positifnya. Nah, gimana nih Mbak? Iya, kita perlu memahami satu sudut pandang, Mas, Mhm. bahwa hidup itu selalu punya dua sisi, Ya. gitu ya. Kita bicara tentang hidup, kita bicara tentang keseimbangan. Setiap kejadian selalu mempunyai dua sisi, begitu. Begitu juga pada hal yang mengecewakan kita. Segala hal yang negatif pasti juga ada sisi positifnya. Mhm. Maka berlatihlah untuk kita bisa melihat sisi lain dari setiap peristiwa yang mengecewakan kita. Mhm. Mengenali hal yang bisa dipelajari nih dari pengalaman mengecewakan juga sebenarnya membantu perkembangan pribadi kita, Mhm. Mas. Mhm. Karena dengan demikian kita akan melatih diri kita Mhm. untuk bisa melihat, oke, apa yang bisa aku ubah atau bisa aku perbaiki pada kesempatan yang mendatang sehingga menghasilkan result yang juga berbeda, begitu. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi memang semuanya harus dilakukan supaya rasa kecewa ini hilang dan kita kembali lagi happy, menata hidup lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ade Lestari, MPC psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, salam untuk Debay di rumah dan pokoknya harus tetap semangat bersama anak kesayangannya ya. Terima kasih Mbak Ade, selamat pagi.